YouTube Sanggar Prativi. Habis di akupuntur sama dokter Freddy, itu rasanya pertama sih sakit ya pinggangnya. Pas ditusuk itu ada perubahannya, itu langsung gitu. Enak, pinggangnya langsung enak. Saya menjalankan terapi bersama dokter Freddy sebanyak 5 kali. Dan pada minggu pertama saya mengalami penurunan berat badan yang signifikan, yaitu 1 kilo pertama di minggu pertama. Lalu setelah saya menjalani terapi sebanyak 5 kali, berat badan saya yang awal mulanya 59 kilo, sekarang menjadi 52 kilo. Dan bonusnya adalah sel telur saya sudah semakin membesar. Terima kasih. Ya, halo, selamat siang, Prativian dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya, Stefanus Rizal, dalam acara Freddy's Journal, belajar sehat bersama Dr. Freddy. Dan siang hari ini kita juga sudah kedatangan Dr. Freddy. Ini khusus kami datangkan dari Shaolin ya. Selamat siang, Dr. Freddy. Selamat siang, Ko Rizal. Selamat siang, Bapak Ibu. Dalam waktu minggu tiba-tiba berubah lagi ya. Ya, pada siang hari ini kita akan membahas tentang akupuntur untuk inkontinensia urin atau istilah Indonesianya mengompol. Gila, mengompol aja istilahnya keren banget ya. Ya, sebelum kita mulai, saya ingin menyapa para Prativian yang sudah hadir di Zoom. Ya, terima kasih. Selamat siang, selamat datang. Nanti silakan Anda, Bapak Ibu, yang ingin bertanya, boleh langsung bertanya dengan Dr. Freddy, dapat langsung maupun menuliskan di kolom chat. Dan jangan lupa bagi para pendengar yang menuliskan di kolom chat atau bertanya langsung, nanti akan dipilih orang yang beruntung akan mendapatkan free gift. Ya, langsung dari Dr. Freddy untuk mendapatkan 1 kali akupuntur gratis. Oke? Ya, oke. Nanti acara kita akan berlangsung sampai 1,5 jam ke depan. Dan silakan apa yang Anda ingin tanyakan, ditanyakan baik-baik dengan Dr. Freddy. Silakan langsung di kolom chat maupun langsung bertanya. Baik di Zoom channel maupun di Sanggar Prativi channel. Ya. Sekarang kita akan mulai saja untuk pertanyaan untuk Dr. Freddy ini. Ya, hari ini kita bicara tentang mengompol nih, Dr. Freddy ya. Nah, sebenarnya saya mau tahu dulu nih, sebelum bertanya lebih lanjut, mengapa sih bahasan ini diangkat ke permukaan khususnya di akupuntur? Ya, maksudnya dalam tema akupuntur kita kali ini, kenapa tema bahasan mengompol ini diangkat? Banyak rekan-rekan saya atau teman saya kirimin, mereka bilang begini, kok judulnya lucu banget ya, katanya gitu. Nah, mungkin dapat dijelasin dulu nih, kenapa sih tema mengompol ini penting banget untuk diangkat? Nah, silakan, Dr. Freddy. Ya, jadi ada beberapa hal nih, Ko Rizal dan teman-teman Prativian semua, kenapa mengompol atau bahasa kedokterannya inkontinensia urin ini diangkat ya, jadi salah satu topik di Freddy's Journal ini. Jadi yang pertama itu adalah angka kejadiannya cukup banyak, Ko Rizal dan teman-teman Prativian. Jadi sebenarnya mengompol itu paradigma di masyarakat awam itu hanya terkait sama anak-anak, anak kecil gitu ya, yang banyak ngompol gitu kan. Nah, sementara kenyataannya ternyata mengompol ini tidak hanya pada anak-anak nih, Ko Rizal dan teman-teman Prativian. Remaja, orang dewasa, lansia gitu ya, itu juga banyak sekali yang mengompol. Jadi mengompol paradigmanya terkait dengan anak-anak itu tidak selalu. Anak-anak betul bisa, remaja bisa, dewasa bisa, sampai lansia pun bisa. Itu yang pertama. Jadi angka kejadiannya cukup banyak, tapi di masyarakat itu pengetahuannya hanya terkait dengan anak-anak gitu loh. Jadi kita pengen percaya
menyadarkan masyarakat supaya masyarakat tuh tahu gitu. Jadi mengompol ini nggak mesti anak-anak. Semua umur bisa mengalami masalah ini, mengompol ini. Itu yang pertama. Yang kedua, karena inkontinensia urin atau mengompol ini mengobatinya gampang-gampang susah nih, Korizal dan teman-teman Prativian. Jadi kalau seseorang sudah mengompol gitu ya, misalnya kita anggaplah anak-anak gitu ya. Nah, anak-anak ada yang bilang dikasih capung lah di pusernya gitu. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, apakah benar secara ilmiah, secara saintifik itu benar seperti itu gitu. Nah, terus juga mungkin kalau misalnya ada orang-orang yang sudah lanjut usia ya, lansia-lansia itu ada yang suka mengompol gitu kan. Nah, mengobatinya gimana? Nah, itu pengobatinnya gampang-gampang susah nih, Korizal. Jadi tricky gitulah. Pengobatinya agak tricky gitu. Nah, ini alasan yang kedua, Korizal. Nah, yang ketiga, alasannya lagi adalah mengompol ini sering dianggap remeh, Korizal dan teman-teman Prativian. Sering dianggap remeh, mengompol doang lah, bukan masalah besar lah, saya nggak mau berobat lah gitu misalnya. Atau nggak, misalnya ada yang anaknya atau orang tuanya mengompol, diabaikan gitu oleh anggota keluarga yang lain. Tapi sebenarnya karena mengompol ini, jadi rasa percaya dirinya juga turun, Korizal. Kalau anak-anak diejek, diledek-ledekin sama teman-temannya di sekolah gitu, kamu masih ngompol ya gitu kan, rasa percaya dirinya turun. Atau misalnya orang yang sudah nggak usah lansia lah, dewasa aja, dewasa pada saat bersin, pada saat ketawa suka apa tuh ngompol tuh dari bawah tuh ngecas gitu kan, keluar air seninya keluar dari bawah. Nah itu pun juga nanti pengaruh ke rasa percaya diri si pasien itu. Nah jadi karena 3 alasan ini Korizal, kenapa mengompol atau inkontinensia urin ini diangkat menjadi salah satu topik. Ya, jadi bukan mengompol gara-gara hanya konotasi karena anak kecil ya, sehingga memang cuma sekedar anak kecil, akhirnya membingungkan, orang pikir lucu ya untuk dibahas ya, tapi ternyata dialami juga oleh para remaja, dewasa maupun lansia ya. Betul. Kalau lansia mungkin normal kali ya, Dr. Freddy ya, karena kan namanya lansia bisa jadi ya koordinasi otaknya sudah mulai berkurang dan sebagainya. Tapi yang lebih memalukan adalah yang hilang kepercayaan diri adalah ketika remaja dan dewasa ya. Betul. Dan angka kejadiannya ada cukup banyak loh, Korizal dan teman-teman Prativian. Nanti di slide kalau kita sudah membahas lebih dalam itu nanti saya tunjukkan. Jadi ada persentase remaja berapa persen, dewasa berapa persen, lansia berapa persen. Nah, itu juga ada. Oke, menarik. Karena saya selama ini juga, dan saya yakin para Prativian juga yang lain, selalu beranggapan bahwa yang namanya mengompol itu hanya sebatas anak kecil. Saya sendiri nggak tahu kalau itu ternyata angka ininya sampai tinggi sekali ya. Nah, tadi kalau kita bicara mengompol berarti kan yang keluar kan urin ya, kita sebutnya urin ya. Nah, kalau boleh dijelasin nih, bagaimana sih sebenarnya terbentuknya urin dan organ apa aja yang sebenarnya berhubungan dengan urin ini? Ya, baik. Mungkin boleh tolong sambil dibuka slide-nya yang pertama. Nah, memang sebelum membahas lebih jauh, lebih dalam tentang mengompol, ada baiknya kalau kita sedikit mengulas dulu ya tentang pembentukan dari urin. Nah, kalau kita bicara tentang pipis lah, atau kencing lah, atau urin lah, nah ini nggak pernah terlepas dari yang namanya organ yang namanya ginjal, gitu ya, Korizal dan teman-teman Prativian. Nah, ginjal manusia itu ada berapa sih? Ada 2 ginjal manusia. Itu setiap orang normalnya, umumnya itu dikasih 2 ginjal kanan, ginjal kiri. Gitu ya. Nah, seperti bisa dilihat di gambar di layar, ginjalnya ada 2 ya, ginjal kanan, ginjal kiri. Nah, kalau misalnya kita zoom, kita perbesar organ ginjal ini ya, di dalamnya itu banyak sekali pembuluh darah gitu ya. Bisa dilihat di dalam situ ya, di gambar ada vena renalis, ada arteri renalis, ada pelvis renalis, ada cortex renalis, medulla renalis. Ini nice to know aja, jadi nggak usah terlalu diingat-ingat gitu ya. Yang jelas fungsinya dari ginjal ini tanda kutip mencuci darah, gitu ya. Tanda kutip mencuci, karena mencuci itu bukan berarti pakai deterjen gitu, bukan. Jadi artinya mencuci itu artinya terjadi penyaringan di sini, terjadi penyaringan. Toksin-toksin, zat-zat yang berbahaya, zat-zat yang tidak berguna, zat-zat yang merupakan hasil buangan dari metabolisme, itu semua disaring oleh ginjal ini. Gitu. Jadi betapa penting, betapa krusialnya fungsi dari ginjal. Ya. Nah, hasil atau sampah atau limbah atau buangan daripada penyaringan darah tadi itu, nah itulah yang dinamakan dengan urin.
Begitu Ko Rizal dan teman-teman Prativian. Nah, urin ini ya nanti akan turun nih melalui saluran yang namanya ureter. Ya, bisa dilihat di gambar ya, itu kayak benang gitu ya, kayak saluran gitu, saluran kecil tipis. Dari ginjal kanan ada satu saluran, dari ginjal kiri ada satu saluran, itu namanya ureter gitu. Hmm. Jadi nanti dari penyaringan hasilnya berupa urin ya, berupa air pipis, nah itu akan disalurkan melalui ureter. Disalurkan kemana, Dok? Disalurkan ke yang namanya kandung kemih. Gitu, kandung kemih atau kandung kencing gitu ya, atau buli-buli, itu semua sama, istilahnya berbeda-beda tapi bendanya ya sama, itu juga gitu. Namanya kandung kemih. Kandung kemih itu lokasinya ada di perut bawah, persis di atas kemaluan kita, baik perempuan maupun laki-laki. Gitu, itu kandung kemih namanya. Nah, di kandung kemih ini pipis itu atau cairan seni tadi, air seni tadi, itu akan ditampung dulu nih. Gitu, akan ditampung dulu sampai mendekati penuh, kita akan berasa nih, kok kita kebelet ya, pengen pipis ya. Nah, itu pada saat itu, si kandung kemih tadi itu akan mengeluarkan si air urin tadi, air pipis tadi. Nah, dikeluarkan melalui saluran lagi terakhir namanya uretra. Begitu ya. Jadi perjalanannya itu dari organ namanya ginjal, kanan dan kiri, lalu ke ureter, lalu menyatu, berkumpul di kandung kemih atau kandung kencing, lalu keluar lagi melalui uretra, baru kita pipis, itu namanya. Begitu perjalanannya, Ko Rizal. Oke, ini kalau dilihat besar ginjal ini berapa sih sebenarnya besarnya, Dok? Kalau misalnya kita lihat penampakan aslinya ya, anatomi, kalau misalnya kita otopsi misalnya, otopsi mayat gitu ya, kita lihat ginjalnya itu kurang lebih satu genggaman lah, satu genggaman tangan kita. Satu genggaman tangan kita, mungkin lebih kecil sedikit daripada ini, gitu. Jadi besarnya tidak terlalu besar lah. Gitu. Oke, tidak terlalu besar, hanya segenggam. Dan kalau saya lihat, kandung kemih juga sama besarnya ya dengan ginjal ya. Betul, kandung kemih ini sifatnya elastis, Ko Rizal. Sifatnya elastis. Kalau misalnya dia kosong, nggak ada isinya, kita misalnya baru pipis nih, baru keluar, kan kosong tuh. Ya, normalnya kosong, tapi nanti ada beberapa penyakit yang akhirnya dia tersisa, nggak bisa kosong. Tapi normalnya, sehatnya dia akan kosong. Nah, itu bentuknya juga kurang lebih sama, satu genggaman tangan kita. Nah, tapi pada saat terisi, mungkin sudah beberapa jam kita tidak pipis, gitu ya. Nah, dia bisa elastis, bisa membesar seperti balon, gitu, Pak Rizal. Gitu ya. Betul. Jadi, nah, ini sedikit pertanyaan aja nih. Ginjal itu ada dua, dan dua-duanya menyalurkan semua sisa itu ke dalam kandung kemih ya. Betul. Bagaimana dengan orang yang ginjalnya cuma satu? Gitu. Apakah proses dia kencing atau dia mengeluarkan urin jauh lebih lama atau jauh lebih sering? Jadi pertanyaannya bagus nih, Ko Rizal. Nah, jadi manusia hidup itu sebenarnya perlu dua ginjal apa enggak? Enggak. Sebenarnya enggak. Manusia itu enggak perlu dua ginjal untuk sekedar hidup. Gitu. Bahkan manusia perlu satu ginjal apa enggak sih? Kalau bisa dibelah-belah, dipotong-potong, sebenarnya juga tidak, Ko Rizal. Sebenarnya satu ginjal itu juga, tanda kutip ya, terlalu berlebihan, terlalu kelebihan, ya tanda kutip, terlalu kelebihan, untuk sekedar mempertahankan hidup seseorang. Gitu. Makanya banyak sekali orang yang sudah melakukan donor ginjal gitu ya. Nah, orangnya masih bisa beraktivitas normal seperti biasa, dia masih bisa bekerja, dia masih bisa sekolah, dia masih bisa berolahraga, dia masih bisa makan segala macam gitu. Nah, jadi sebenarnya ginjal 2 ini sebenarnya kategorinya cukup aman kalau dijaga. Nah, tapi ada beberapa nanti ya, gaya hidup kita, perilaku kita yang akhirnya merusak kedua ginjal ini. Nah, akhirnya orang perlu cuci darah, perlu cangkok ginjal, gitu. Ya. Nah, terus kalau berhubungan tadi pertanyaannya Ko Rizal, kalau ginjalnya cuma satu, gimana? Sebenarnya ginjal cuma satu, produksi urinnya, normalnya kan dia akan rendah ya, Ko Rizal ya. Iya. Gitu, kalau dipikir logikanya kan seperti itu. Ternyata tidak. Ternyata produksi urinnya akan tetap sama, Ko Rizal. Kenapa begitu? Karena pada saat ginjalnya cuma satu, kan darah yang mesti tanda kutip dicuci kan juga sama, Ko Rizal. Bukan berubah jadi separuh, kan? Iya. Darah orang dewasa normal jumlahnya sekitar 5 liter gitu. Nah, 5 liter itu kan dia tidak berubah menjadi 2,5 liter. Dia tetap aja 5 liter walaupun ginjalnya cuma satu. Nah, akibatnya apa? Jumlah urinnya sama, jumlah darah yang mesti tanda kutip dicuci itu juga sama. Nah, akhirnya ginjalnya bekerja lebih berat, Ko Rizal.
Gitu. Anggaplah misalnya mobil lah. Misalnya mobil biasa kecepatannya 60 km per jam gitu misalnya. Ya. Nah, tapi karena dia cuma satu, dia juga harus mendobelkan kecepatannya untuk mencuci. Yang tadinya 60 km per jam jadi 120 km per jam. Begitu. Jadi pada saat kita punya dua ginjal, kecepatan ginjal mencuci ini tidak perlu maksimal kok Rizal. Oke. Ringan dibandingkan hanya dengan satu ginjal. Tapi bisa nggak hidup? Bisa. Satu ginjal aja bisa hidup. Hidup. Ya. Nah, kalau ginjal fungsinya mencuci darah, lalu ada hubungannya, apa hubungannya ketika orang bilang jangan lupa minum, nanti ginjalnya rusak. Nah, bagaimana tuh penjelasannya, Dr. Freddy? Nah, betul. Ini juga pertanyaan yang sering ditanyakan nih. Kenapa mesti banyak minum? Banyak minum itu sebenarnya meringankan ginjal apa enggak? Sebenarnya yang kita di kedokteran anjurkan itu bukan berarti banyak minum, tapi minum yang cukup, kok Rizal. Jadi kekurangan minum sama kelebihan minum itu juga sama-sama jeleknya buat ginjal. Oh. Kenapa dok? Logikanya gimana? Nah, kalau misalnya kita kekurangan minum, otomatis darah kita kan jadi lebih pekat ya, jadi lebih kental, gitu kan? Karena di dalam darah kita itu isinya bukan cuma cairan loh. Di dalam darah kita itu isinya ada cairan, ada sel-selnya, ada sel darah merah, sel darah putih, ada trombosit di situ, keping-keping darah, ada antibodi-antibodi, ada protein, ada gulanya di situ, gula darah kan kalau kita ngecek darah kan ada gula darah, ada kolesterol darah di sana. Jadi isinya nggak cuma air gitu. Nah, akhirnya kalau misalnya kita kekurangan air, ya kita kekurangan air, otomatis darah kita akan lebih pekat. Gitu ya. Kalau kita lebih pekat, darahnya lebih pekat, si ginjal ini akan tanda kutip mencucinya akan lebih berat. Gitu. Karena dia lebih pekat, dia lebih kental. Gitu ya. Nah, itu yang pertama kalau kekurangan minum. Yang kedua, kalau kelebihan minum. Nah, ini kelebihan minum ini juga jelek nih buat ginjal. Kenapa dok kok kelebihan minum juga jelek dok buat ginjal? Nah, karena tadi itu darah kita itu normalnya kan orang dewasa kan 5 liter ya. Darah orang dewasa itu 5 liter. Kalau anak-anak lebih sedikit. Kalau 5 liter itu dicuci itu normalnya. Nah, tapi kalau dengan kita kebanyakan minum, kelebihan minum, darah kita itu akan lebih daripada 5 liter. Ya, darah kita akan lebih dari 5 liter. Jadi yang tadinya ginjal itu tugasnya hanya mencuci 5 liter, dia akan jadi tugasnya bertambah kok Rizal. Cuci jadi 6 liter gitu kan, jadi 5,5 liter gitu. Nah, jadi kerjanya pun akan lebih berat. Makanya kalau kita itu menyarankan minum yang cukup. Jangan kurang, jangan berlebihan. Minum yang cukup itu apa sih? 8 liter ya sehari ya? Minum yang cukup sehari orang dewasa itu 2 liter kok Rizal. Oh, 2 liter. Satu hari itu 24 jam? 24 jam. Ya, 24 jam. Ya, itu kalau misalnya orang dewasanya normal ya, artinya dia tidak bukan atlet, bukan olahraga, bukan pekerja-pekerja yang keringatannya banyak, yang pipisnya banyak. Nah, kalau yang seperti itu justru harus ditambah. Karena air yang kita minum itu keluar itu dari beberapa cara, nggak cuma dari pipis. Dari keringat ada, dari air mata juga ada, dari yang namanya respiratori juga ada, jadi menguap gitu, nggak kelihatan. Oke, 2 liter itu selama 24 jam, apakah seharusnya kan yang benar kan bertahap ya, tapi kalau misalnya ada orang nih yang benar-benar ngabisin minum, misalnya dia sekali minum langsung 2 liter, atau sebelum tidur dia minum banyak, itu ada efeknya apa nggak sih dok? Kalau diminum dalam satu waktu kayak begitu, biasanya badan ada yang namanya homeostasis, Korizal dan teman-teman Prativia. Homeostasis itu apa sih? Homeostasis itu keseimbangan. Jadi pada saat tubuh kita kelebihan cairan dalam waktu dekat gitu ya, dalam suatu waktu kelebihan cairan, badan kita akan mengkompensasi dengan membuang. Gitu. Jadi badan kita ada timbangannya gitu ya, ada keseimbangannya supaya dia selalu mengarah pada keseimbangan. Jadi kalau misalnya kelebihan cairan, badan akan mengkompensasi secara otomatis ya, kalau kita bicara orang sehat ya, itu akan mengkompensasi dengan banyak pipis, banyak dibuang akhirnya. Nah, selebihnya gimana? Selebihnya akhirnya kalau misalnya dia sudah dibuang, mendekati 5 liter lagi darahnya, kan dia akan keluar lagi. Dia akan keluar lagi. Jadi cairan itu setiap detiknya dia akan keluar, kok Rizal. Walaupun kita nggak berkeringat, walaupun kita nggak pipis. Jadi ada yang namanya insensible water loss. Jadi ya, insensible water loss (IWL). Jadi kehilangan cairan yang tidak disadari, tidak dirasakan gitu.
Nah, itu setiap detiknya akan berjalan tuh, Korizal. Nah, akhirnya kalau misalnya kita cuma minum 2 liter dalam satu waktu, yang kelebihannya tadi, waktu-waktu sisanya, kita akan dehidrasi, Korizal. Karena cairannya berkurang terus, tapi kita tidak minum. Jadi otomatis kalau kayak begitu, kedua-duanya membebani ginjal. Pada saat dia minum banyak, darahnya otomatis jadi banyak, dia beban buat ginjal, dan pada saat si orang tersebut nggak minum lagi di waktu sisanya, darahnya dia akan mengental karena kekurangan cairan. Itu juga beban buat ginjal. Ya, betul, betul. Nah, kita sekarang balik lagi nih ke ngompol ya. Ya. Kalau sudah masuk ke ginjal, dioper ke kandung kemih. Dan kandung kemih, kalau sudah penuh, dia keluar dengan sendirinya. Betul. Dia keluar dengan sendirinya itu apakah nggak ada fungsi otak atau memang demikian adanya? Dia langsung dia misalnya terasa pengen kencing gitu. Oke, mungkin biar lebih jelas kita sambil buka slide-nya ya. Tolong dibuka slide-nya. Yang kedua, jadi ya keluar dengan sendirinya itu normalnya itu selalu ada pengaturan dari otak. Gitu. Nah ini ya, ini saya punya 3 gambar yang cukup bagus ya, cukup menarik. Jadi gambarnya ada di kiri atas, kiri bawah, dan sebelah kanan. Ya, kita masuk satu-satu dulu ke gambar yang sebelah kiri atas. Jadi ini ceritanya adalah kandung kemih ya. Jadi kita nggak bicara ginjalnya, kita nggak bicara ureternya gitu ya. Kita langsung lompat ke dalam kandung kemih gitu. Nah ini kandung kemih yang sudah terisi dengan pipis ya, dengan cairan urin gitu ya. Nah, ini bladder. Bladder itu artinya bahasa Inggrisnya dari kandung kemih atau kandung kencing, gitu ya. Nah, di dalam kandung kemih ini ada yang namanya otot detrusor. Detrusor muscle bahasa Inggrisnya, gitu ya. Nah, di bagian bawah, bagian ujung daripada si kandung kemih ini ada yang bentuknya seperti segitiga namanya trigon, ya, atau trigonum, bahasa kedokterannya trigonum. Dan di bawah lagi ada yang namanya bladder neck, dan di bawahnya lagi ada yang namanya uretra. Uretra ini yang nantinya akan keluar nih. Jadi ini saluran terakhir nih uretra itu. Gitu. Ya. Uretra di laki-laki sama perempuan sama-sama ada. Jadi jangan berpikir bahwa laki-laki yang cuma ada uretra karena punya penis gitu. Enggak. Di perempuan pun juga punya uretra gitu ya, tapi panjangnya berbeda. Uretra laki-laki dia akan lebih panjang karena kan dia punya penis gitu ya. Kalau perempuan uretranya ada tapi lebih pendek gitu. Nah ini jadi penuhnya seperti ini ya. Nah jadi pada saat dia mengeluarkan cairannya, mengeluarkan isinya, mengeluarkan urinnya ya, ada beberapa hal yang punya pengaruh. Yang pertama adalah persarafan, Korizal dan teman-teman Prativian. Persarafan yang terlibat di dalam dalam proses berkemih ya, proses pipis gitu, itu ada persarafan simpatis, parasimpatis, otonom. Itu ada 3 itu, ya. Nah, ini diatur oleh otak, Korizal. Ya, jadi kalau ditanya otak punya pengaruh nggak? Punya sekali. Makanya orang-orang yang pernah mengalami stroke, gitu ya, ada yang mengalami gejala pipis-pipis, ngompol-ngompol. Gitu. Padahal sebelum stroke dia nggak ngompol, tapi begitu kena stroke, begitu selesai stroke-nya gitu, nah dia akhirnya gejala sisanya berupa ngompol. Itu karena ada pengaruh dari otak pada saat proses berkemih. Ya, nah si otak ini dia akan memengaruhi si otot tadi, otot detrusor tadi, detrusor muscle tadi. Gitu. Nah, lalu boleh bergeser ke gambar di bawahnya, sebelah kiri bawah. Nah, itu ada yang namanya sphincter, Korizal. Ada yang namanya internal uretral sphincter sama external uretral sphincter. Jadi sphincter itu jepitan, klep, jepitan gitu. Ada yang di bagian dalam namanya internal, ada yang bagian luar yang namanya eksternal gitu. Nah, pada saat si kandung kemih ini penuh, dia kan akan menekan si internal uretral sphincter. Ya, bayangin kalau misalnya kita kayak balon gelembung gede gitu kan lama-lama kan tekanannya tinggi itu. Nah, tekanan yang tinggi itu dia akan menekan si internal uretral sphincter atau sphincter uretra interna, nama latinnya. Nah, ketika ketekan tadi, si sphincter ini, dia yang akan memberikan sinyal-sinyal ke otak. Sinyal-sinyal ke otak, oh ini saya udah mau pipis nih, ayo keburuan cari WC, cari toilet, gitu kan. Nah, ini dirangsang oleh si internal uretral sphincter tadi, yang memberikan sinyal-sinyal ke dalam otak. Gitu. Pada saat itu kita masih bisa menahan, Korizal. Nah, begitu kita nyampe di toilet gitu ya, nyampe di kloset, nah otak kita memerintahkan supaya si sphincter tadi ini kebuka, internal maupun eksternal.
kebuka. Baru si air pipisnya ini akan keluar. Nah, kita bergeser ke gambar yang sebelah kanan. Gambar yang sebelah kanan, iya, yang di atas dulu. Nah, ini ya. Jadi pada saat ini kalau misalnya sudah terbuka ya, pipisnya sudah keluar, nah akhirnya si detrusor ini akan kembali rileks lagi, si otot tadi akan kembali rileks lagi supaya nggak meres gitu loh. Kalau tadi kan dia pada saat pipis kan si ototnya meres gitu supaya dia keluar cairannya, pipisnya. Nah, akhirnya si sphincter tadi yang internal maupun eksternal, si jepitannya tadi kontraksi lagi atau menjepit lagi. Ini berarti pipisnya sudah habis. Gitu. Ke gambar yang sebelah bawah, sebelah kanan bawah, nah ini. Jadi pada saat berkemih, ini yang terjadi. Jadi sphincternya itu kebuka, internal sama eksternal kebuka, dan si ototnya tadi meres. Ototnya tadi berkontraksi, otot detrusor tadi, sehingga si orang tersebut bisa pipis. Gitu. Jadi pengaruhnya ada pengaruh saraf, ada pengaruh otot, ada pengaruh jepitan juga, Korizal. Oke, nah sekarang kalau kita udah tahu nih ya sistem kerjanya nih, nah sekarang pertanyaannya nih, kenapa sampai terjadi orang ngompol? Nah, sebenarnya ada beberapa kenapanya gitu. Mungkin boleh bergeser ke slide berikutnya sekalian. Nah, ini ada beberapa alasan dan beberapa tipe terjadinya inkontinensia atau mengompol. Yang pertama adanya stress incontinence. Stress incontinence jangan kita anggap sebagai seseorangnya stres, banyak pikiran gitu. Ini nggak termasuk di sini. Stress incontinence itu artinya tuh due to increase abdominal pressure, gitu ya. Jadi tekanan di dalam rongga perutnya ini tinggi. Nah, ini biasanya terjadi pada orang yang ngompol pada saat dia ketawa, pada saat dia bersin, pada saat dia angkat-angkat berat, gitu ya. Nah, ini yang namanya stress incontinence, gitu. Jadi tekanan di dalam rongga perutnya dia bertambah atau meningkat, nah tapi tidak disertai dengan penguatan dari organ otot dasar panggul, weak pelvic floor muscles. Jadi otot dasar panggulnya dia lemah, gitu. Jadi tekanan perutnya tinggi, tekan dari atas gitu ya, tanda panah yang warna hitam itu tekanan dari atas. Nah tapi si otot dasar panggulnya dia lemah, jadi dia tidak bisa menjepit. Si sphincter tadi dia tidak bisa menjepit. Ya akhirnya jebol, kompol. Gitu. Itu yang pertama. Jadi kalau ditanya penyebabnya apa, yang pertama itu, jadi karena tekanan di organ perut ini, tekanan di dalam rongga perut ini membesar, sedangkan si otot dasar panggulnya lemah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah urge incontinence. Jadi ini karena involuntary contraction. Nah, ini masalahnya di saraf, Korizal. Jadi sarafnya dia terangsang sendiri, ya tanpa disuruh otak nih, terangsang sendiri, akhirnya dia pipis sendiri, gitu. Nah ini masalahnya di saraf, urge incontinence. Yang ketiga adalah overflow incontinence. Overflow incontinence ini due to blockage of the urethra. Jadi si uretranya ini punya jepitan, ya punya menjepit yang tidak normal tadi ya. Yang tadi kan normal tuh sphincter tadi kan normal. Kalau ini dia menjepit sendiri, gitu. Nah menjepit sendiri. Nah akhirnya si pipisnya tadi ini yang tadi saya bilang tidak bisa lampias, tidak bisa total. Akhirnya masih ada sisa di dalam kandung kemih. Nah, sisanya ini yang bisa nanti dia bikin netes-netes sendiri, ngompol sendiri. Gitu. Ya, yang keempat ini neurogenic incontinence. Ini juga sama seperti mirip lah sama yang kedua tadi ini. Kalau tadi yang kedua ini saraf-saraf yang mempersarafi si ototnya tadi, kalau yang keempat ini saraf-saraf yang mempersarafi tadi, si sphincternya tadi. Ya, nah terus karena ini masalahnya di saraf, dia juga menyebabkan ngompol tadi, dia tidak bisa menjepit sempurna sphincternya, nah akhirnya ototnya berkontraksi. Jadi yang kedua sama keempat ini masalahnya di saraf, gitu Korizal. Oke, jadi hubungannya ngompol itu karena saraf ya, ya rusak sarafnya ya berarti ya. Karena sarafnya bisa, karena tekanan yang di dalam rongga perut yang terlalu tinggi juga bisa. Yang ketiga juga karena otot-otot di dasar panggul yang lemah. Jadi kesimpulannya itu, jadi ada 3 penyebab seseorang itu bisa mengompol penyebabnya. Mengompol itu kalau begitu apakah sebuah penyakit bukan? Dia merupakan gejala dari sebuah penyakit, Korizal. Gejala dari sebuah penyakit. Jadi kalau nanti berhubungan sama terapinya, gejalanya kan harus diobatin. Jadi kita mengompolnya harus diobatin. Tapi penyebabnya, kausanya gitu ya, itu harus diobatin juga. Karena kalau cuma gejalanya doang ngompolnya diobatin, tapi gejalanya tidak penyebabnya tidak diobatin, nggak berapa lama dia akan balik ngompol lagi.
Hmm, Gitu. oke. Ya, baik. Nah, sebelum saya lanjut nih, ini ternyata sudah ada pertanyaan di kolom chat dari Pak Hermanto Budi Sugianto. Selamat siang, Dr. Freddy. Mau tanya, jika pasien usia 65 tahun sering tiap malam kencing 5 kali semalam, udah berobat dan diberi obat serta antibiotik, dan selalu diingatkan harus diminum habis. Apakah dalam jangka waktu panjang berpengaruh pada organ ginjalnya? Nah, saran apa, makan buah apa untuk kesehatan ginjal? Silakan, Dr. Freddy. Iya, baik. Sebenarnya saya perlu tahu nih, Bapak siapa tadi, Hermanto Budi ya. Nah, saya Ya, perlu tahu dulu nih, kalau dia dikasih obat antibiotik, berarti kan dokter yang memberikan itu kan ada kecurigaan ada infeksi saluran kemih ya, Bapak ya. Nah, kalau infeksi saluran kemih dikasih obat yang tepat, biasanya tuh tidak lebih daripada seminggu atau maksimal 2 minggu lah. Itu sudah top banget. Biasanya seminggu aja maksimal biasanya. Kalau hmm, memang penyebabnya adalah infeksi saluran kemih, begitu. Nah, kalau penyebabnya saya nggak tahu nih, umur 65 tahun, kencing malam 5 kali. Bapak, pasiennya ini ada diabetes apa tidak? Kencing manis apa tidak? Karena kalau kencing manis atau diabetes itu juga ada yang namanya nokturia atau malam suka kencing lebih dari 2 kali. Gitu ya. Jadi itu yang namanya nokturia pada diabetes mellitus itu juga ada. Jadi itu juga perlu tahu apakah ada diabetes apa tidak. Nah, terus yang ketiga, apakah ada batu ginjal? Gitu. Karena batu ginjal, terutama batu ginjal bukan batu ginjal lah, batu buli-buli, batu di kandung kemih. Batu di kandung kemih itu juga bisa mengakibatkan seperti ini. Jadi pada saat dia pipis itu, saluran pipisnya itu di akhir-akhir tidak lampias, tidak tuntas, karena batunya menyumbat saluran pipis, uretra. hmm, Nah, gitu. Jadi sebenarnya perlu diagnosis dulu penyebabnya karena apa gitu. Atau mungkin pernah stroke juga bisa mengakibatkan seperti ini. Jadi perlu diagnosis dulu penyebabnya karena apa. Kalau pertanyaannya dalam jangka waktu panjang apakah pengaruh pada organ ginjal? Jawabannya bisa iya, bisa tidak, Pak. Kalau misalnya dia penyebabnya karena diabetes, otomatis dia akan berpengaruh pada ginjalnya. Penyebabnya misalnya apa lagi? Misalnya karena batu, kayak tadi saya bilang, batu di buli-buli atau batu di kandung kemih tadi. Nah, kalau batu di kandung kemih itu yang tidak ditangani, makin lama makin besar, akhirnya bisa membuat tersumbat total, akhirnya terjadi reflux. Jadi cairannya tadi atau pipisnya tadi itu, urinnya itu dia akan naik hmm, ke ureter, akhirnya nyampe ke ginjal. Nah, kalau dia naik sampai ke arah ginjal, ginjalnya otomatis akan rusak. Gitu. Ya, jadi tergantung diagnosisnya penyebabnya apa nih penyakitnya. Ya, terima hmm. kasih Dokter Freddy informasinya. Ya, sama-sama Bapak. Nah, terus kalau makan buah apa yang membantu kesehatan organ ginjal? Kalau saran sih makan buah-buahan yang banyak antioksidannya, Pak. Buah-buahan yang makan antioksidan, yang banyak antioksidan itu buah apa sih? Misalnya manggis, itu banyak antioksidannya. Atau buah-buahan yang kaya akan vitamin C dan vitamin E. Misalnya Baik. apa? Misalnya jambu. Jambu itu vitamin C-nya paling tinggi dibandingkan jeruk, dibandingin apalagi yang lain gitu, sunkist segala macam. Paling tinggi adalah jambu kalau vitamin C dibandingkan apalagi kiwi gitu misalnya. Tetap lebih tinggi jambu. Nah, makanya kalau misalnya ditanya buah apa, carilah buah yang banyak antioksidannya, terutama jambu tadi. Dan terus kalau saran saya, kalau Bapak atau Ibu tadi pasiennya itu, jangan terlalu banyak minum vitamin ataupun obat-obatan yang nggak perlu, Pak. Karena obat-obatan atau vitamin-vitamin yang nggak perlu itu nanti akhirnya malah merusak ginjal lebih dalam lagi. Ya, ya, jelas. Terima kasih dokter. Selamat siang. Sama-sama, Terima kasih Pak Pak. Stefanus. Ya, Pak Hermanto. Terima kasih juga. Oke, baik. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Leni Sofani ya. Ya, betul. Ada seorang yang tidak menderita sakit, tapi pernah mengompol dan tidak terasa keinginan untuk kencing, tanpa mimpi. Tahu-tahu ngompol begitu aja. Apa penyebabnya dan solusi pengobatannya, dok? Nah, baik, Ibu Leni Sofani ya, Ibu Leni Sofani. Ya, jadi kalau misalnya begitu, kalau dilihat dari ceritanya, kemungkinan besar karena masalah di persarafan, Ibu. Masalahnya di persarafan.
Nah, terus solusinya apa? Solusinya kalau nanti bisa dilihat ya, akupunktur itu berfungsi untuk ini, karena akupunktur nanti kerjanya di dua hal, di sarafnya sama di penguatan otot dasar panggul tadi, gitu. Jadi kalau misalnya ditanya obat-obatannya apa, segala macam, biasanya obat-obatan tidak terlalu banyak membantu ya, mungkin ada efeknya cuma tidak terlalu maksimal. Nah, mungkin kalau yang bisa dilakukan sendiri di rumah adalah kalau malam ya udah mau tidur jangan terlalu banyak minum. Kalau minum banyakkan tuh ya pagi sampai sore boleh, tapi kalau udah malam jangan terlalu banyak. Dan sebelum tidur pipis dulu sampai habis, gitu. Sebelum tidur pipis dulu sampai habis. Itu yang Maaf dok, sebenarnya bisa dilakukan di rumah. Ya. mohon maaf dok. Jadi ini kejadiannya adalah eh, dari seumur-umur hanya sekali katanya gitu. Jadi dia kaget karena tiba-tiba dia terbangun karena basah. Itu tidak pernah terjadi seumur-umur dia gitu. Nah, usia sekitar 50-an, seorang perempuan gitu kan. Nah, dia ketakutan, takut apakah ini suatu gejala penyakit karena memang ya kaget ya gitu, kayak gitu dok. Memang tidak yang diinginkan memang bukan dengan obat dok gitu kan, dia juga nggak mau dengan obat kimia, jadi memang yang dituju adalah akupunturnya gitu. Mungkin belum dokter jelaskan ya untuk akupuntur. Jadi tadi jawabannya adalah masalah sarafnya ya dok ya. Betul, kemungkinan masalahnya adalah sarafnya, Bu. Kalau misalnya dia cuma kejadian sekali aja, tanpa ada rasa sakit, nah, tanpa ada mimpi juga, tahu-tahu pipis aja, nah tahu-tahu ngompol aja, nah itu biasanya masalahnya di sarafnya. Baik, terima kasih dok. Sama-sama, Ibu. Oke. Baik, sudah terjawab ya Bu. Mudah-mudahan ya Bu. Ini nanti kita akan masuk dalam akupuntur, baru mungkin lebih jelas lagi. Ya, oke. Jadi dokter, usia berapa aja sih sebenarnya bisa mengompol itu? Nah, usianya bermacam-macam, Korizal. Jadi mulai dari anak-anak, dari bayi baru lahir sampai lansia. Nah, ini boleh tolong dibuka slide-nya, lebih jelasnya persentase-persentase yang tadi saya pernah bilang di awal tadi ya, ini ada di sini. Gitu. Boleh turun lagi slide berikutnya. Nah, ini. Jadi ini saya ambil, kalau anak-anak kan sering ya, anak-anak mengompol itu kan sudah sering, mungkin sebagian besar kali ya, anak-anak itu akan mengompol. Nah, tapi semakin bertambah usia, remaja itu harusnya mengompol itu sudah tidak, gitu. Nah, tapi kenyataannya ada. Nah, ini bisa kita lihat di gambar ya, di layar. Ini saya ambil grafik-grafik ini, diagram batang ini, ya, ini ada yang UI itu inkontinensia urin ya, jadi urin inkontinensi. Jadi urin incontinence. Jadi ini ada yang biru itu UI yang macam-macam, jadi tidak dibagi-bagi ya. Dia tidak mendiagnosis lebih dalam lagi. Pokoknya asal ada mengompol ya sudah, ini masuk yang biru gitu. Ya. Yang merah atau yang oranye ini yang karena stres tadi. Karena stres itu tadi yang dasar panggulnya, otot dasar panggulnya itu tidak terlalu kuat dan dia ada organ tekanan di dalam abdomen itu, di rongga abdomen, di rongga perut itu tekanannya tinggi. Jadi dia neken ke bawah. Nah, ini warnanya oranye atau merah. Yang abu-abu itu urge. Urge itu artinya masalah persarafan tadi ya, masalah di persarafan. Kalau yang kuning itu artinya yang mix, jadi campuran antara yang merah dengan yang abu-abu gitu. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa yang 18 sampai 34 tahun usianya itu lebih dari 10% loh, Korizal dan teman-teman Prativian. Jadi 1 dari 10 remaja dan dewasa muda itu mengalami mengompol. Gitu ya, 1 dari 10. Yang umurnya 35 sampai 44, ya ini dewasa, ini lebih tinggi lagi nih. Ya, bisa sampai 25%. Jadi 1 dari 4. Ya, 1 dari 4 gitu. Nah, yang 45 sampai 54 tahun itu 35% lebih. Ya, terutama kalau di sini ini penyebab utamanya adalah masalah di otot dasar panggul tadi yang lemah tadi. Gitu. Jadi orang-orang yang 45 sampai 54 tahun kalau mengompol itu penyebab terbanyaknya karena itu. Otot dasar panggul yang lemah, pada saat dia ketawa, pada saat dia bersin, pada saat dia angkat berat, dia biasanya ngompol tuh. Curut gitu kan, biasanya suka keluar begitu. Nah, kalau yang 55 ke atas gitu ya, 55 ke atas itu sekitar 40%-an lebih, dan ini didominasi oleh masalah-masalah di persarafan. Masalah karena stroke lah, masalah karena kelemahan di sarafnya lah,
segala macam. Jadi penyebabnya berbeda. Nah, tapi kalau kita lihat dari grafiknya, rata-rata dia akan terjadi peningkatan seiringnya bertambahnya usia, gitu ya. Dibandingkan usia remaja, dewasa muda, dewasa, dan lansia, itu semuanya dia akan naik semua ini grafiknya. Dan hampir mencapai 50%, ya 40%-an lah. Gitu. Jadi angkanya cukup banyak nih. Begitu, Kori. Oke, ini kalau dilihat ya, kenapa ya terjadi perbedaan penyebab dalam setiap tingkatan usia? Iya, kalau kita bicara yang soal remaja dan soal dewasa muda, mungkin angkanya belum terlalu jauh berbeda. Tapi kalau misalnya kita bicara yang dewasa, 45-54, dan yang 55 ke atas, itu yang Ya. dominasinya kan berbeda. Nah, penyebabnya salah satunya karena 45-54 tahun itu biasanya orang masih pada bekerja, kok, Rizal. Orang masih pada bekerja, jadi orang masih bisa ketemu orang-orang, ketawa-ketawa, angkat-angkat barang, gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan penyebabnya itu terutama karena stres, didominasi karena stres. Karena stres itu, sekali lagi ya, stres itu bukan karena masalah pikiran ya, stres itu karena dasar panggulnya ototnya lemah, dan ditambah lagi dengan tekanan yang berlebihan dari rongga perut, gitu ya, rongga abdomen. Nah, itu penyebab yang dominan pada 45-54 tahun. Sedangkan pada yang 55 ke atas, biasanya orang itu sudah banyak yang pekerjaannya tidak terlalu berat lagi. Mungkin masih ada bekerja, cuma intensitasnya lebih ringan, gitu ya. Mungkin ada yang sudah pensiun bahkan, gitu. Nah, tapi pada orang-orang yang usia seperti ini, banyak yang sudah terjadi masalah saraf, Koriza. Sudah pikun, lupa kemana-mana, mungkin kena stroke, persarafannya udah lemah, gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan kenapa orang-orang yang sudah lansia itu banyak didominasi oleh masalah di saraf, gitu. Oke, dan itu normal ya. Jadi kalau udah lansia, pasti hubungannya dengan saraf ya. Sebagian besar ya didominasi oleh Bagian besar. itu. Tapi kalau dibilang ini normal tentu tidak, kok, Rizal. Karena ini terjadinya tadi ya, ini suatu gejala dari sebuah penyakit. Gitu. Jadi perlu dicari tahu kenapanya, why-nya, dan kita treat dua-duanya, kita terapi dua-duanya. Gejalanya diterapi, penyebabnya juga diterapi. Oke, ya. Kalau kita bicara lansia, nah ini pertanyaan terakhir sebelum ada yang lewat. Tadi dikatakan bahwa anak kecil ngompol itu normal, ya. Nah, pertanyaannya, yang disebut normal itu sampai usia berapa sih? Nah, kalau kita kita bertanya usianya batasannya sampai berapa, nggak ada batasannya, Bu Rizal. Nggak ada batasan resmi yang diatur oleh WHO, yang diatur oleh Persatuan Dokter Anak Indonesia, gitu ya, itu juga tidak ada. Nah, tapi yang jelas, kenapa anak-anak itu mengompol, itu karena perkembangan dari si otot dasar panggulnya itu juga belum sempurna, gitu ya. Kan pada saat kita di dalam kandungan, gitu kan, kita nggak bisa ngelatih otot kita, kan, kita nggak bisa olahraga di dalam kandungan, gitu kan. Nah, makanya pada saat Ya. bayi-bayi baru lahir, anak-anak kecil, ototnya itu belum berkembang sempurna, gitu ya, belum kuat, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, persarafannya pun belum terlatih secara sempurna, gitu. Korizal dan teman Prativian juga perlu tahu bahwa kalau misalnya bayi baru lahir, dia bisa ngelihat nggak? Ternyata dalam minggu-minggu pertama dia tidak bisa melihat, Korizal. Jadi saraf yang dari mata ke otak itu belum nyambung, gitu. Makanya itulah alasannya kenapa kalau misalnya kita ditanya, masih inget nggak apa yang terjadi sama kamu di 1 tahun pertama kehidupan? Biasanya kita nggak inget, gitu. Kita baru lahir 1 bulan, gitu kan, kita ngelihat siapa aja, gitu, kita nggak akan ingat karena pada saat itu persarafan kita pun juga belum berkembang, gitu. Nah, tapi beda kalau misalnya kita tanya, kamu waktu SD punya teman siapa sih, gurunya siapa sih? Nah, mungkin di situ kita udah ingat guru SD kita siapa, teman SD kita siapa, kepala sekolahnya siapa, gitu. Nah, mungkin itu udah ingat. Nah, jadi perkembangan saraf dan perkembangan ototnya itu juga belum berkembang pada bayi dan anak-anak, gitu, Koriza. Oke, kita akan nyambung lagi Prativian yang di Zoom maupun di YouTube channel ya dengan pembahasan akupuntur untuk mengompol. Tapi mari kita lihat yang lewat, yang satu ini dulu. Silakan, Boy.
MK merupakan kepanjangan dari M yang berarti menata dan K yang artinya keluarga. Melly Keong dan Budiman Goh menyadari betul bahwa peran keluarga sebagai sel terkecil sebuah negara harus dikuatkan. Untuk itu, berdasarkan praktek-praktek pengasuhan anak yang baik dari Melly Keong dan bagaimana membangun hubungan keluarga dengan anggota keluarga seperti pasangan, orang tua, mitra kerja, anak, sampai ke tetangga, akhirnya disarikan oleh Budiman Goh sebagai parenting yang berkonsep yang diberi nama Mindful Parenting MK. Harapan Melly Keong dan Budiman Goh yaitu agar mindful parenting bisa menjadi DNA setiap orang tua dalam keluarga. Maka, Melly Keong sangat aktif mensosialisasikan ke masyarakat mengenai mindful parenting MK lewat buku-buku yang beliau tulis, seminar-seminar, dan di masa pandemi ini, lewat webinar yang diadakan melalui Zoom. Namun Melly Keong merasa tidak cukup hanya belajar dari seminar atau workshop. Untuk itu, beliau membangun sebuah komunitas menata keluarga dengan tujuan semakin banyak orang tua yang mau terlibat dan berubah. Tidak sampai di situ saja, Melly Keong juga aktif menyuarakan mindful parenting sampai ke tingkat kementerian dan berhasil menjadi mitra kerja BKKBN, Kemendikbud, Kemensos, dan PMK. Bahkan baru-baru ini, beliau juga menjadi salah satu anggota staf ahli mewakili agama Buddha. Besar harapan Melly Keong dan Budiman Goh agar komunitas MK dapat semakin meluas dan semakin menggaung mindful parenting. Sehingga mindful parenting ini dapat tercapai ke seluruh masyarakat agar menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih mindful dan lebih berkualitas. Ya, Prativian, kita kembali lagi di acara Freddy's Journal, dan tema kali ini adalah akupuntur untuk mengompol. Ya, tadi sudah ada pertanyaan-pertanyaan dan sekali lagi saya ulangin. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, langsung saja bertanya di kolom chat atau bisa langsung raise hand. Ya, dan seperti pada siang hari ini sudah ada pertanyaan dari Ibu Teresia. Untuk menguatkan otot dasar panggul sebaiknya sejak umur berapa, Dok? Kita perlu latihan dan bagaimana latihnya, Dok? Ya, supaya pada saat lansia dan pikun tidak terjadi ngompol. Nah, selain terapi penyakit yang diderita orang tersebut. Silakan Dr. Freddy. Ya, baik Ibu Teresia Dimyati ya, oke. Ya. Ini, jadi kalau misalnya ditanya menguatkan otot dasar panggul, latihannya mungkin Bapak Ibu, teman-teman Prativian udah pernah dengar yang namanya latihan Kegel. Gitu ya. Kegel gitu ya, mungkin pernah dengar, mungkin juga ada yang belum pernah dengar, nanti di akhir akan kita bahas. Ya, bagaimana cara melatih Kegel itu. Jadi kalau Kegel dilaksanakan dari umur berapa sih? Semakin dini semakin bagus, Ibu Teresia. Jadi mungkin masih remaja, mungkin bisa diajarin caranya Kegel gimana gitu ya. Nah, Kegel ini berfungsi nggak cuma untuk mengompol, Ibu. Jadi fungsi dari otot dasar panggul ini fungsinya banyak. Ya, terutama nanti berhubungan sama pipis, berhubungan sama buang air besar, berhubungan sama seksualitas, itu nanti juga berhubungan semua, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi yang harus melatih nggak cuma perempuan aja, nggak cuma laki-laki aja, dua-duanya perempuan maupun laki-laki itu bagus untuk melakukan Kegel. Nah, lalu nanti ada pertanyaan, Dok, kalau saya sudah umur 60 lebih, berarti percuma dong Kegel? Enggak. Orang-orang yang sudah lansia, udah 60 lebih gitu misalnya. Nah, latihan Kegel pun juga tetap punya manfaatnya. Jadi kalau misalnya, saya biasanya kalau sama pasien-pasien yang mengompol, saya berikan terapi akupunktur, pulangnya saya kasih PR tuh, Bapak atau Ibu jangan lupa latihan Kegel ya, gitu ya, latihan Kegel. Kalau bisa tiap hari, beberapa kali dalam sehari itu lebih bagus, gitu. Nah, jadi latihan Kegel itu bisa dilaksanakan mulai dari sedini mungkin.
gitu. Selain tadi ya, selain terapi penyebabnya ya, penyebabnya juga tetap harus diterapi. Jadi kalau bilang sejak umur berapa, sedini mungkin artinya sejak remaja juga boleh ya dok ya? Boleh sekali, boleh sekali. Mungkin remaja dia belum menikah gitu kan. Nah biasanya otot-otot dasar panggulnya itu masih bagus semua tuh, masih bagus semua. Nah itu jadinya lebih bagus di situ. Kalau misalnya dia sudah pernah melahirkan, misalnya melahirkan normal gitu kan, mungkin ada ada yang dipotong sedikit gitu kan. Kalau misalnya pas melahirkan normal kan suka ada yang dipotong sedikit tuh buat mengeluarkan kepala si bayi itu. Nah, itu dipotong kan ada ototnya itu. Jadi otomatis nanti ada penyembuhannya, mungkin nggak terlalu sempurna. Tapi ya itu pun juga tetap boleh dilakukan latihan Kegel. Oke. Baik, ini ada pertanyaan sebelum pertanyaan dari Ibu Sri. Ya, kita bertanya dulu dari pertanyaan dari Ibu Dian Sri Wahyuni melalui YouTube. Selamat siang Dr. Freddy. Kalau minum banyak tapi sering mengalami susah kencing atau pipis, itu kenapa dok? Bagaimana cara ngatasinnya? Iya, baik. Kalau misalnya ditanya tadi Ibu Dian Sri Wahyuni ya, kalau misalnya ditanya penyebabnya, kalau dilihat dari ceritanya Ibu, saya menduga penyebabnya ada dua. Ya, yang pertama ada masalah di ginjalnya, yang kedua ada batu. Gitu ya. Kalau dia banyak minum tapi pipisnya jarang. Masalah di ginjalnya apa sih dok? Masalah di ginjalnya misalnya ya kemungkinan ada masalah di pembentukan urinnya, pembentukan pipisnya. Kayak tadi udah dibahas di awal tadi, ginjal itu kan fungsinya kan dia menyaring. Jadi sampah-sampah, limbah, toksin itu semua akan disaring dan dikumpulkan berupa pipis, berupa urin. Ya, di pembentukan urin terjadi di ginjal. Nah, jadi pada saat itu tidak terjadi pembentukan urin, makanya minumnya banyak, pipisnya sedikit. Masalahnya di ginjal itu pertama ya. Nah, masalah yang kedua, masalahnya kemungkinan adanya batu. Jadi urinnya terbentuk nih, Ibu Dian. Terbentuk urinnya. Nah, tapi karena dia ada batu, terjadi penyumbatan, jadi urin yang sudah terbentuk itu tidak bisa dikeluarkan. Gitu, keluarinnya bertahap, dikit-dikit, dikit-dikit, dikit-dikit. Karena saluran pembuangannya itu terhambat oleh batu tadi. Jadi kalau ditanya dari ceritanya, penyebabnya kemungkinan ada dua. Satu di ginjal, masalah pembentukan, atau masalahnya di batu, masalahnya di salurannya. Begitu, Bu Dian. Oke. Semoga Bu Dian dapat terjawab ya. Dok, ini ada pertanyaan juga nih, ini dari saya khususnya ya. Ya. Banyak minum, tapi saya termasuk jarang kencing karena keluar pada keringat. Apakah itu berbahaya atau tidak? Nah itu sebenarnya enggak kok Rizal. Sebenarnya tidak, karena pengeluaran tadi ya, pengeluaran cairan itu tidak hanya di pipis. Pengeluaran cairan tadi kan ada tiga ya, terutama sebagian besar ya. Yang kecil-kecil akan banyak. Yang besar itu ada tiga, yaitu pada saat pipis kita ngeluarin cairan, ya. Yang kedua itu pada saat berkeringat kita juga ngeluarin cairan. Yang ketiga itu yang namanya insensible water loss. Insensible water loss, IWL, insensible water loss. Jadi pada saat kita diem aja, kita duduk atau kita tiduran aja, itu juga ada air-air cairan yang keluar. Melalui apa? Melalui uap air. Jadi berupa uap air, Korizal. Nah, dia akan keluar tanpa kita rasakan, tanpa basah, tanpa berkeringat, gitu ya. Dia akan keluar sendirinya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita banyak minum tapi keringatnya banyak, pipisnya sedikit ya normal. Nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga. Nah, tapi jangan lupa orang-orang yang suka berkeringat gini, minumnya harus ekstra nih, Korizal. Oke. Itu, minumnya harus ekstra. Gitu, supaya si ginjal tadi itu tidak berat nyucinya karena darahnya kental. Oke. Gitu, minumnya harus ekstra. Ya, baik. Nah, sekarang kita masuk nih. Kalau kita bicara ngompol, bagaimana sih sebenarnya akupuntur bisa menyembuhkan ngompol ini, dok? Ya, baik. Kita masuk ke akupunktur berarti ya, Korizal ya. Nah, kalau kita bicara akupunktur, secara prinsip ngobatinnya dua. Ya, kita obati gejalanya dan kita obati penyebabnya. Gitu ya. Terapi gejala, terapi penyebab atau kausanya. Gitu. Kalau gejalanya kita terapi gitu ya, tujuannya adalah untuk pertama untuk menguatkan otot dasar panggul. Gitu. Jadi kita rangsang si otot dasar panggul ini supaya dia kuat. Gitu ya. Yang kedua, dia tujuannya dia adalah memperbaiki persarafan. Kayak tadi sudah dikatakan bahwa kalau misalnya kita berkemih, kita pipis, saraf yang terlibat itu ada saraf simpatis, parasimpatis, dan otonom, ada 3. Nah, persarafan ini juga kita perbaiki dengan cara penusukan titik-titik akupunktur.
gitu. Jadi otomatis kalau misalnya terapi gejalanya, kita targetnya dua ini, menguatkan otot dasar panggul, yang kedua memperbaiki sarafnya. Ya, saraf yang terlalu intens kita normalkan, kita turunkan, saraf yang terlalu lemah kita tingkatkan, jadi normal lagi. Gitu. Saraf yang terlalu kuat, misalnya pada apa sih dok? Misalnya pada orang-orang yang tegang, orang-orang yang stres terus, orang-orang yang apa ya tegang terus gitu. Nah itu apa sarafnya itu kita tenangkan, kita turunkan. Nah terus saraf-saraf yang misalnya terlalu lemes, terlalu lemah kita kuatkan. Misalnya pada apa sih? Misalnya pada stroke, gitu ya. Stroke itu kan lemes sarafnya kan. Nah kita rangsang supaya sarafnya itu ditingkatkan lagi supaya nggak lemes lagi. Gitu. Jadi cara kerjanya dua, di ototnya, otot dasar panggul, dan di sarafnya. Itu untuk gejalanya. Kalau penyebabnya tergantung penyebabnya. Misalnya dia karena cemas, karena stres, karena stroke gitu misalnya. Nah, itu semua tergantung ada penyebabnya, ada titik-titiknya sendiri-sendiri. Ya, tadi dari penjelasan dokter bahwa salah satu penyebabnya adalah kalau stres ya. Ya. Nah, tapi saya sendiri kok belum pernah mendengar ya orang gini, apakah memang orang stres selalu ngompol? Karena saya sendiri belum pernah dengar, atau memang belum pernah ada orang yang stres yang ngaku kalau dia ngompol, dok? Jadi gini, misalnya gini, apa ya? Misalnya ada orang, kita bicara jeleknya ya, ada orang misalnya dirampok gitu misalnya, ditodong gitu misalnya, pakai senjata tajam, pakai pisau gitu kan, orangnya begitu ketakutan sekali. Dia bisa terkencing-kencing, bisa ngompol sendiri gitu, Kak Riza. Karena dia tegang, dia cemas. Gitu. Kita bicara yang ekstrimnya seperti itu. Jadi tegang, stres gara-gara satu kejadian yang memang ekstrim ya, bukan karena stres kerjaan atau karena COVID dan sebagainya gitu ya. Bukan. Karena ketakutan, karena mungkin terdesak, cemas dan sebagainya, tingkat tinggi ya. Ya. Oke. Kalau begitu, bagaimana yang ditusuk dok untuk akupuntur ini? Nah, kayak tadi ya, ada terapi untuk gejala, ada terapi untuk penyebab. Kalau terapi penyebab tergantung penyebabnya ya. Penyebabnya apa, titik yang ditusuk, lokasinya di mana, dia akan berbeda-beda tergantung penyebabnya. Nah, tapi kalau terapi untuk gejalanya, ya kita tusuk itu depan belakang. Tapi yang penting itu daerah belakang, di daerah punggung. Terutama daerah tulang ekor. Gitu, Kak Rizal. Terutama daerah tulang ekor. Di kanan kirinya kita akan tusuk tuh, tulang ekor kita, kanan kirinya kita akan tusuk. Di situ akan ada, biasanya saya pakai sih 4 jarum tuh di sana. Gitu ya, kita akan tusuk pakai jarum yang mungkin agak panjang karena kita mau merangsang otot dasar panggul di situ gitu ya. Nah terus habis itu kita juga tusuk di daerah atasnya, di sekitar lokasi ginjal, kita juga akan berikan penusukan. Itu kalau di daerah punggung. Kalau di daerah depan kita akan berikan penusukan di daerah perut bawah, di mana lokasi buli-buli atau lokasi kandung kencing itu lokasinya di sana. Gitu ya. Nah, selain itu ada juga di tangan, di kaki gitu juga ada. Tapi utamanya di situ, utamanya di bagian punggung, daerah bawah, tulang ekor sana, dan bagian depannya daerah perut bawah, dekat kemaluan. Tapi bukan kemaluannya ya, dekat kemaluan tapi bukan di kemaluannya. Oke, itu daerah penusukan ini sama sesuai dengan pertanyaan Ibu Sri ini. Bagaimana caranya dengan akupuntur kita memperkuat kerja kedua sphincter? Oh ya, baik. Ibu Sri ya. Ya, kalau misalnya untuk memperkuat kerja kedua sphincter, tadi itu adalah memperkuat otot dasar panggul, sama Ibu Sri. Karena sphincter tadi itu letaknya lokasinya kan di uretra, ya, di saluran pipis yang paling bawah, itu namanya uretra, ya. Dan uretra itu adanya di dasar panggul. Gitu ya. Bisa langsung nggak dok, tanya? Kenapa? Bisa langsung nanya ya. Nah, kalau otot panggul, permisi ya Pak Rizal. Iya, silakan Bu. Kalau dengan otot panggul, apakah benar nih pemikiran Ibu dengan otot, jadi kita bergeraknya ke organ limpa dan juga dengan ginjal dok, ya, ke arah sana. Misalnya dengan titik dominan otot bisa kita pakai atau kita pergunakan Sanyin Chiao, Chusan Li, ya. Titik-titik itu kalau di depannya ke organ kandung kemihnya mungkin lebih tepat lagi CV3. Apakah demikian? Iya, langsung dijawab aja ya, Ko Rizal ya. Oke, baik.
Ya, Ibu Sri. Kalau misalnya saya biasanya untuk ototnya, otot dasar panggul, otomatis juga untuk menguatkan sphincter gitu ya. Saya pakai biasanya yang di liau-liau itu loh, Bu. Pak Liau. Ya, betul. Tapi saya tidak menusuk empat-empatnya, 4 di kiri, 4 di kanan ya. Saya tidak menusuk 8-8-nya, berarti saya tidak menusuk 8-8-nya. Saya biasanya akan memilih dua titik dari situ, gitu ya. 2 titik dari sana. Saya berikan jarum panjang, ya. Saya berikan jarum panjang, lalu saya sambungkan dengan listrik di sana, gitu. Ya. Nah, terus kalau misalnya titik yang di atasnya, saya biasa berikan sensu, Ibu, BL23. Biasanya saya berikan titik buat ginjal, gitu ya. Saya berikan titik buat ginjal. Titik buat limpa biasanya saya tidak pakai, Bu. Titik buat limpa, gitu. Nah, terus kalau ditambahkan San Yin Chow, boleh nggak ya? San Yin Chow, saya pikir kalau misalnya dia penyebabnya adalah diabetes, gitu ya, itu boleh, Ibu, untuk pengaturan hormonal. Tapi kalau misalnya dia penyebabnya katakanlah misalnya stroke gitu misalnya, San Yin Chow saya pikir tidak akan pengaruh terlalu banyak, Ibu, untuk masalah di kandung kemihnya, gitu. Nah, kalau misalnya mau diberikan Cusanli boleh, kalau misalnya di depan mau diberikan CV3, CV4 itu juga boleh, Ibu. Kuan Yin sama Jihai gitu boleh. Terus kalau ada faktor dingin, Dok, ya penyebabnya, kita boleh dong pakai itu ya, Moxa. Pakai Moxa, ya boleh, Ibu. Kalau secara tradisionalnya kan memang karena itu dingin ya, Bu ya. Banyak pipis itu ngompol itu kan karena dingin. Jadi boleh kita berikan Moxa. Biasanya kalau Moxa itu diberikan di daerah sensu di belakang ginjal dan juga diberikan di daerah CV3, CV4 itu kita berikan Moxanya itu supaya menghangatkan kan gitu, mengusir dinginnya. Makasih, Dok. Sama-sama, Ibu. Ya, tadi gara-gara Ibu Sri ngomong Moxa, jadi apakah penyembuhan ngompol ini hanya pakai jarum saja, Dok, modalitasnya? Enggak. Jadi kalau dari penelitian itu yang modalitas yang dipakai itu ya pemanasan bisa dipakai, ya jarum otomatis dipakai, ya jarum dipakai, pemanasan dipakai, dan juga jangan lupa listrik. Karena untuk menguatkan otot dasar panggul, otomatis juga menguatkan sphincter, perlu listrik. Gitu ya, perlu listrik. Kalau hanya jarum, hanya pemanasan, tapi tidak ada listriknya, itu kurang bagus untuk menguatkan otot dasar panggul. Gitu. Jadi perlu listrik untuk menguatkan otot dasar panggul. Gitu. Dan jangan lupa bahwa kalau kita main persarafan, saraf itu gunanya apa sih? Saraf itu kan gunanya menghantarkan listrik, menghantarkan arus listrik di situ. Nah, jadi kalau kita tujuannya ke arah saraf, listrik itu penting. Gitu. Tapi BL23-nya boleh nggak di listrik, Dok? Kenapa? BL23-nya di listrik juga boleh ya? Boleh, Ibu. BL23-nya diberikan jarum listrik sama pemanasan pakai Moxa. Ya. Gitu. Itu boleh, Ibu. Kasih. Tapi buat teman-teman Bapak Ibu Prativian jangan berpikiran bahwa listrik nanti kesetrum gitu. Enggak, listrik yang kita pakai itu bukan arus besar ya. Jadi yang kita pakai itu arus kecil, jadi yang terasa cuma getaran, bergetar aja. Ya, betul. Ya. Oke, Bapak Ibu kalau misalnya mendengar tadi ada liau itu, nah itu hanya mereka berdua yang mengerti ya. Itu titik-titik ya, bukan nama orang ya. Itu titik tulang ekor itu. Itu Trace itu juga ngerti itu. Trace, Dr. Darmoyono itu, tokohnya itu. Luar biasa. Oke. Ya. Nah, Dok, kalau kita bicara misalnya kalau tadi udah akupuntur, berapa kali sih harus datang untuk pengobatan akupuntur ini? Nah, oke, kalau ditanya berapa kalinya, memang seperti tadi di awal saya bilang, ngobatin mengompol itu kan agak tricky ya, gampang-gampang susah gitu kan. Sekali lagi, balik lagi ke tingkat derajat keparahannya, Korizal dan teman-teman Prativian. Jadi kalau misalnya dia ringan, mungkin dia akan lebih cepat. Kalau misalnya dia lebih berat dan otomatis sudah lebih lama didiamkan, ya tidak ditangani, nah itu juga otomatis butuh waktu yang lebih banyak, lebih lama. Cuma kalau pengalaman sih mungkin sekitar 10 kali, 10 sesi baru ada ininya. Nah, nanti kalau misalnya nanti di penelitian itu juga ada tulisannya bahwa 6 minggu, Korizal. Gitu. Jadi kalau penelitian itu 6 minggu. Gitu. Nah, bicara penelitian nih, boleh tahu nggak apakah memang sudah ada penelitian ya, Dok, tentang akupuntur pengompol ini, untuk mengompol? Ya, baik. Sudah ada, Korizal. Mungkin boleh sambil tolong ditampilkan ya slide-nya ya. Jadi akupunktur untuk mengompol ini,
Nah, ini boleh di zoom. Nah, ini. Jadi tidak hanya untuk tidak hanya meraba-raba gitu, enggak, sudah ada penelitian resminya gitu. Jadi mungkin nanti teman-teman boleh melihat, boleh mencari di internet ya, kalau mau mencari, masukin aja judulnya Effect of Electroacupuncture on Urinary Leakage gitu ya. Jadi electroacupuncture on urinary leakage among women with stress urinary incontinence. Jadi yang diambil ini yang stress urinary incontinence ya. Stres itu karena dasar panggulnya lemah dan tekanannya tinggi ya di dalam rongga perut ya. Nah, ini diambil, boleh langsung di zoom aja di bagian kesimpulannya, saya berikan garis bawah itu ya. Zoom yang paling bawah, Boy, Nah, digeser. ya, saya udah berikan garis bawah berwarna merah ya. Treatment with electroacupuncture resulted in less urine leakage ya, kebocoran pipis, kebocoran urin artinya mengompol setelah 6 minggu. Gitu. Ya. Jadi ini penelitiannya tahun 2017 ya. Jadi masih relatif baru 2017. Ya, jadi terapi elektroakupunktur ya, akupunktur yang diberikan listrik namanya elektroakupunktur itu selama 6 minggu mengakibatkan kebocorannya atau ngompolnya itu lebih sedikit. Gitu. Jadi penelitiannya udah ada nih, Koriza. Oke. Dikatakan di situ 6 minggu bahkan ya? Iya. Tapi pengalaman sih saya sih 5 minggu aja sih sebenarnya udah ada hasilnya sih. 5 minggu sudah ada hasilnya ya? Ya. Oke, ya, luar biasa. Jadi kalau baru 1 kali gitu ya, jadi mungkin agak kurang kalau baru 1 kali. Karena akupunktur itu kan dia nggak pakai obat-obatan, jadi nggak bisa instan. Nah, kalau bicara obat-obatan, apakah setelah orang yang mengalami akupunktur untuk mengompol ini ada pantangannya, Dok? Sebenarnya kalau misalnya tergantung penyebabnya tadi ya, kalau misalnya karena stres dan itu yang paling banyak, ya itu pantangannya adalah jangan terlalu ekstrim. Jadi kalau misalnya ketawa itu agak ditahan, jangan terlalu ekstrim. Kalau misalnya bersin itu juga jangan terlalu keras bersinnya. Dan kalau bisa jangan terlalu banyak angkat-angkat berat. Gitu. Gunanya apa? Gunanya supaya si tekanan dalam rongga perut ini tidak terlalu naik. Gitu. Karena kalau tekanan dalam rongga perutnya naik, dia akan membebani si otot dasar panggul tadi. Ya. Tuh, jadi pantangannya itu. Kalau makanan, minuman ya nggak ada pantangan lah. Tapi kalau misalnya minuman-minuman macam kayak kopi, kayak teh gitu kan, itu kan diuretik ya. Itu yang menyebabkan si pipisnya itu jadi makin banyak nanti. Oke, baik. Ya, Prativian, sekali lagi saya ulangin, kita dalam acara Freddy's Journal bicara akupunktur tentang mengompol ya. Dan kita masih punya waktu 20 menit. Bagi yang ingin bertanya, silakan boleh langsung tanya langsung. Ya, buka kameranya dan tanya langsung pada Dr. Freddy atau menulis di kolom chat. Dan nanti bagi yang bertanya, yang beruntung, akan dipilih 1 orang yang beruntung untuk mendapatkan free gift, yaitu akupunktur gratis 1 kali bersama Dr. Freddy. Ya, mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Selamat datang bagi yang baru datang, baru bergabung untuk acara Freddy's Journal ini. Yang mau bertanya, silakan langsung bertanya. Kita masih punya waktu. Oke. Sambil menunggu ada yang bertanya, mungkin saya juga ingin bertanya nih, Dok. Selain akupunktur, apa sih yang apa yang bisa kita lakukan untuk mempercepat perubahan atau mengompol ini, Dok? Iya. Nah ini, jadi kalau biasa PR-nya yang saya berikan ke pasien-pasien itu, saya berikan PR itu Kegel, Korizal, dan teman-teman Prativian. Nah ini boleh tolong dibuka slide-nya, jadi saya udah nyiapin juga Kegel itu caranya gimana, gitu ya. Nah ini ya, mungkin boleh di zoom, nah ini. Jadi Kegel itu bisa dilakukan posisi apapun ya, jadi boleh tiduran, boleh duduk, gitu ya, boleh sambil berdiri juga bahkan. Ya, jadi kita bahas satu-satu. Kalau kita lihat di gambar yang sebelah kiri, kita posisi tiduran gitu misalnya. Kita sambil sambil nonton TV mungkin gitu kan. Nah, ini bisa kita lihat nih. Jadi pada saat kita tiduran, ya kakinya, lututnya agak diangkat sedikit gitu kan. Lagi diangkat sedikit, ya, lalu bergeser, tense your pelvic floor muscle starting at your anus. Jadi kita kuatkan di daerah anus kita kencengin gitu ya, anus kita kencengin gitu ya, anus kita kencengin, mungkin boleh sambil nonton ini pun kita sambil coba sama-sama gitu, mungkin kita bisa
gitu ya. Kita kencengin daerah anus kita, gitu kan. Nah, terus habis itu kita kencengannya itu ditambah ke depan. Kalau perempuan ke daerah vagina, gitu. Kita kencengin ke daerah depan. Jadi pertama-tama di anus kita kencengin, lalu kita bergeser kencengnya itu ke daerah depan, daerah sekitar vagina kalau perempuan gitu ya. Kita kencengin juga. Ya, kita jepit, squeeze both areas and aim to suck up your muscles towards your belly button. Jadi kita kencengin, kita cengkrem, kita remes ya. Nah, terus habis itu kita tahan selama 5 detik. Gitu ya, selama 5 detik kita tahan. 1 2 3 4 5 gitu kan. Nah, kalau udah ditahan 5 detik, kita buka lagi, kita lemesan lagi, kita relax lagi. Kita lepaskan lagi semua. Gitu ya. Nah, terus habis itu diulangin lagi, dikencengin lagi di daerah anus mulai sampai ke daerah depan ya. Daerah depan dikencengin lagi, terus tahan 5 detik lagi. Tahan 5 detik lagi. Nah, ini proses ini diulang selama 5 kali. Gitu ya, kencengin, lepas. Kencengin, lepas. Kencengin, lepas. Setiap kali kencengin, tahan 5 detik atau lebih juga boleh. Gitu ya, kencengin, lepas, kencengin, lepas. Nah, ini yang dilakukan dalam posisi tidur. Nah, kalau ke gambar yang sebelah kanan, ini dilakukan dalam posisi sambil duduk. Gitu ya, sambil duduk. Nah, sambil duduk caranya pun juga sama, kencengin, lepas, 5 kali, setiap kalinya tahan 5 hitungan, 5 detik atau lebih. Nah, tapi di sini yang perlu diperhatikan posisi duduknya. Gitu ya, posisi duduknya. Jadi posisi duduknya pertama jangan bungkuk. Ya, pertama jangan bungkuk, ya. Terus jangan terlalu nyender ke belakang, ya. Nah, yang benar itu yang pertama, gambar pertama yang ada warna hijaunya. Nah, itu yang benar itu seperti itu. Ya. Yang benernya itu seperti itu. Gitu ya. Jadi kakinya itu juga nempel di lantai gitu ya. Lututnya itu bentuk sudut siku-siku gitu. Ya, dadanya dicembungkan gitu ya. Panggulnya agak sedikit dikebelakangkan gitu. Nah, itu yang benar seperti itu. Gitu. Ya. Nah, kalau berdiri ya otomatis sudah benar lah. Kalau berdiri kan cuma satu posisi. Gitu. Tapi intinya seperti itu. Kita bisa melakukan ini kapanpun, sambil nonton, sambil makan, atau bahkan sambil nonton acara ini pun kita bisa melakukan ini gitu. Dan cara lain misalnya ya, cara lain kita juga melatih Kegel gitu, misalnya sambil pipis, Korizal dan teman-teman Prativian. Sambil apa? Pipis? Sambil pipis, sambil berkemih. Oh ya? Sambil pipis kita berusaha tahan, sambil pipis berusaha tahan, sambil pipis berusaha tahan. Gitu. Nah, jadi air kencingnya nggak langsung keluar dulu ya? Iya, jadi pada saat pipis itu gitu ya? Iya, pada saat pipis itu tidak langsung keluarin cur gitu sampai habis gitu, nggak langsung seperti itu. Oh. Kita tahan di tengah-tengah, sedikit kita tahan, sedikit kita tahan, sedikit kita tahan. Nah, itu latihan Kegel. Itu untuk memperkuat otot dasar panggul, otomatis juga untuk memperkuat sfinkter tadi itu yang 2 macam. Sfinkter yang di internal, di dalam, dan yang di luar, eksternal. Gitu ya. Nah, itu seperti itu. Oke. Kalau yang duduk di bangku ini berapa lama, Dok? Lamanya juga bebas, Korizal. Jadi sama-sama tetap 5 hitungan, ya 5 hitungan atau lebih boleh, mau 10 hitungan, mau 8 hitungan itu juga boleh, dan diulang repetisi 5 kali. Repetisi 5 kali. Satu hari berapa kali? Nah, kalau saran saya satu hari itu diulang berkali-kali, Korizal. Mungkin bisa 2-3 kali, Korizal. Gitu. Itu hasilnya akan bagus kalau di akupunktur ditambah dengan latihan Kegel ini, hasilnya akan bagus mengompolnya. Oke, nah sekarang saya mau tanya nih, ini kan zamannya WFA ya, semua orang bekerja dari rumah dan rata-rata duduk. Nah, karena mereka asik bekerja, bisa jadi mereka kurang minum ya. Apakah latihan Kegel saja cukup, walaupun mereka kurang minum? Nah, sebenarnya Kegel sama minum itu 2 hal yang nggak berhubungan, Korizal. Jadi kalau misalnya dia kurang minum, otomatis kan dia beban buat ginjal ya, dia berat buat ginjal, makanya minumnya harus cukup. Nah, sedangkan latihan Kegel ini latihan untuk memperkuat otot dasar panggul. Oke. Latihan untuk memperkuat otot dasar panggul. Jadi ini latihan untuk mengompol. Jadi latihan Kegel ini nggak bisa memperbaiki kesehatan ginjal, nggak bisa kok bisa. Hanya untuk memperbaiki dasar panggul itu aja. Betul. Dan yang penting lagi, Bapak Ibu teman-teman Prativian, untuk ingat, kalau misalnya kita buang air besar nih, kita jongkok atau kita duduk lah di kloset begitu ya, jangan terlalu lama.
gitu ya, jangan terlalu lama. Kenapa? Karena pada saat kita jongkok atau kita duduk gitu ya, apalagi kalau misalnya sambil main HP, sambil baca koran, sambil baca buku gitu kan, mungkin bisa berapa menit, mungkin setengah jam gitu kan. Nah, semakin lama itu tekanan dari rongga perut itu dia akan mendorong ke arah bawah. Gitu. Pada saat kita berada di atas kloset, itu tekanan rongga perut itu kita akan tertekan terus ke arah bawah. Artinya apa? Tekanan itu akan membuat si otot rongga panggul ini semakin lemah, semakin lemes. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita di kloset, kita jongkok ataupun duduk, jangan terlalu lama. Waduh. Maksimal berapa lama, Dok? Kenapa? Maksimal berapa lama? Nggak ada hitungannya Ibu Sri ya, nggak ada hitungan persisnya Ibu Sri, cuma pada saat kita di WC, ya kita mau buang air, kita pastikan hanya untuk mau buang air gitu. Pada saat udah selesai ya sudah. Jangan terlalu lama nongkrong di atas kloset. Gitu. Padahal selama ini saya lama loh dok, bisa 1 jam gitu. Karena kalau nggak gitu nggak dapat ide dok. Sebenarnya yang membuat tekanannya itu tinggi itu adalah karena kloset itu tengahnya bolong kok Rizal. Tengahnya bolong. Nah jadi kalau misalnya mau duduk di kloset lama-lama ya kita boleh di atas kloset tapi ditutup dulu gitu kan tengahnya kan nggak bolong gitu. Ada tutupnya. Gitu itu masih nggak apa-apa kayak kita duduk di atas kursi gitu nggak apa-apa tapi kalau tengahnya bolong itu membuat tekanan dari rongga perut itu tinggi dan dia menekan si otot panggul ini otot rongga panggul ini otot dasar panggul dan lama-kelamaan otot panggulnya jadi lemah ya jadi lemah karena tertekan terus-terusan gitu. Ini yang berkebalikan efeknya dengan Kegel untuk memperkuat tapi kalau kita kebiasaannya seperti itu dia akan memperlemah lagi ototnya. Oke, baik. Oke. Ya, baik kalau gitu. Ya, Bapak Ibu, masih ada lagi yang ingin bertanya? Masih ada waktu 10 menit kita. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan langsung ditulis di kolom chat atau langsung aja raise hand untuk bertanya kepada Dr. Freddy. Ada? Ada nih. Silakan Bu Sri. Daripada kosong. Dok, kalau dulu ya, waktu Ibu kecil tuh di kampung, ingat tuh. Orang tua kita itu suka melakukan gerakan sungsang. Jadi anaknya yang ngompol itu kakinya diangkat ke atas. Nah itu benar nggak dok? Ada kan dulu tuh. Ingat Ibu zaman baheula masih kecil. Anaknya diangkat kayak gitu supaya apa Bu? Supaya nggak ngompol gitu? Ya, jadi diangkat kaki ke atas. Posisi lurus gitu. Oke, baik. Ya, baik. Saya langsung jawab aja ya, Korizal ya. Ya, silakan. Sebenarnya nggak terlalu pengaruh, Ibu Sri, karena kakinya diangkat begitu kan dia tidak untuk mengubah apa-apa ya. Dia tidak untuk memperkuat otot dasar panggul, dia tidak juga untuk memperbaiki sarafnya, begitu. Jadi, ya sama lah seperti ngasih capung gitu kan di pusar gitu kan itu tidak terlalu berpengaruh sih menurut saya Ibu. Ya, makasih dok. Sama-sama Ibu. Ingat masa kecil. Oke, sebelum kita lanjut maka Bapak Ibu kita lihat dulu karena acara kita Freddy's Journal dalam PILS Prativy Interaktif Live Streaming yang disiarkan langsung dari Studio 2 Sangga Prativy, maka setiap hari Kamis Jumat selalu ada acara PILS Prativy Interaktif Live Streaming. Dan untuk besok Jumat, kita akan lihat ada acara apa besok Jumat. Silakan, Boy. Ya, seperti biasa, besok hari Jumat ada acara Mindful Parenting dengan tema Darurat Parenting. Ya, dan narasumber kita adalah Lovely Bee, founder dari Kultur Parenting dan Suluh Keluarga. Dan besok jangan lupa dari jam 1 sampai jam 2 siang, acara Mindful Parenting yang dipersembahkan oleh Sangga Prativy. Bersama Meli Kyong, saya dan Ita Sembiring. Oke, dan sebentar, saya lihat dulu. Oke. Dan terima kasih Bu Teresia yang telah datang, bagi juga para Prativyan yang telah hadir juga bersama-sama kami, terima kasih. Dan seperti saya janjikan tadi, ada satu pemenang untuk free gift dari Dr. Freddy,
dan sudah dipilih orangnya adalah Ibu, selamat bagi Ibu Leni Sofani. Ya, Bu Leni Sofani, selamat. Anda mendapatkan free gift dari Dr. Freddy. Ya, yang untuk yang lain nanti untuk kesempatan yang berikutnya ya. Nah, Dr. Freddy, sebagai penutup apa yang ingin disampaikan di Dr. Freddy? Ya, baik. Sebagai penutup, perlu Bapak Ibu, teman-teman Prativian semua tahu bahwa mengompol ini bukan suatu penyakit yang berbahaya ya, kalau untuk mengompolnya. Ya, nah jadi ini penyakit yang tidak mengancam nyawa, tidak menyebabkan apa-apa gitu ya, cuma dia menyebabkan penurunan rasa percaya diri, begitu kan, rasanya tidak enak kan kalau mengompol itu. Nah makanya mengompol itu perlu ditangani, nggak bisa dibiarkan saja gitu. Nah salah satu cara penanganannya adalah akupunktur. Dan akupunktur itu sudah ada bukti penelitian ilmiahnya untuk kasus-kasus mengompol ini. Dan hasilnya pun bagus sekali, apalagi bila akupunktur ditambah kombinasi dengan Kegel tadi. Gitu. Nah, jadi buat Bapak Ibu, teman-teman Prativian yang mengompol atau enggak ada keluarganya atau temannya yang mengalami masalah mengompol, jangan ragu untuk terapi akupunktur. Aman dan hasilnya pun akan bagus. Baik. Terima kasih Dr. Freddy, dan tadi Ibu Leni juga sudah mengucapkan terima kasih. Dan untuk lebih pastinya kita akan tampilkan ya, di mana Dr. Freddy praktek ya, silakan Wai. Jadi Bu Leni silakan hubungi Dr. Freddy ya, di alamatnya di Jalan Kelapa Kopi Raya Blok W1 nomor 11 Kelapa Gading. Ya, itu nomor teleponnya, silakan di screenshot. Ada IG-nya juga, silakan di follow ya, dan bahkan lihat di YouTube channelnya. Dan Dr. Freddy selain akupunktur juga melayani praktek penyakit umum, ya, medical check up, vaksinasi, imunisasi, buta warna dan sebagainya. Ya, akupunktur sendiri juga sudah ada di situ macam-macam. Jadi demikian, setiap minggu kami selalu ada acara bersama Dr. Freddy belajar sehat. Dan untuk minggu depan kita akan belajar sesuatu lagi yang baru. Apa nih Dok untuk minggu depan? Nah, untuk minggu depan ada topik yang khusus nih, Ko Rizal nih, dan teman-teman Prativian. Kemarin ini kan kita lagi rame-rame tuh, banyak tuh di medsos itu ribut-ribut soal krim muka. Ingat nggak, Ko Rizal? Tentang apa? Krim muka. Nah, itu kan banyak yang lagi rame-rame tuh tentang krim muka tuh. Nah, makanya untuk Kamis depan kita mengangkat akupunktur untuk jerawat ya. Jadi untuk akne, untuk jerawat. Oke, jadi Kamis depan kita bicara akupunktur untuk jerawat, ya. Oke, baik. Nah, saya pikir itu aja. Sekali lagi terima kasih untuk para Prativian yang sudah hadir di Zoom channel maupun di YouTube channel. Dan saya Stefanus Rizal. Dan saya Dr. Freddy Julianto. Mengucapkan terima kasih dan selamat siang. Sampai jumpa minggu depan. Salam semua, terima kasih. Thank you semua. Terima kasih ya.